Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rawuh. Selamat datang kembali di Cangkruan Misteri. Balik lagi bareng saya Care dan juga dua tokoh yang luar biasa. Masih dengan Mas Saiful dan Mas Dewo. Malam ini kita akan membahas tentang karena ini bulan Ramadan, mungkin berkaitan dengan apa esensi dari bulan Ramadan menurut pandangan dari dua tokoh ini. Yang pertama mungkin langsung saja dari Mas Saiful. Ya, Bulan Ramadan, umat Islam diwajibkan untuk berpuasa. Puasa, esensi dari puasa itu sendiri dari sudut pandang agama gimana? esensi itu apa, Mas? Esensi apa ya? Aja buat apa wong anyar ae. Sing Bahasanya yang sing enak. penak wae iso. Oh iya. Berarti gini Mas, puasa artinya, arti puasa itu sendiri bagaimana? Ya kalau menurut kepercayaan saya itu ya puasa itu menahan hawa nafsu mulai dari subuh hingga maghrib. Menahan minum, menahan lapar, dan menahan hawa yang lain lah. Itu puasa itu. Ya poso sing dinteni ya. Hmm? Poso sing dinteni. Nanti dulu Mas Dewo, nanti dulu. Mungkin dari Mas Saiful dulu. Kalau menurut Mas Saiful berarti artinya, mohon maaf, hanya menahan hawa nafsu. Iya. Sebatas itu saja. Iya. Oke. Kalau dari Mas Dewo, sudut pandang jenengan ini kan seorang praktisi ilmu supranatural. Apakah jenengan juga mengenal puasa Ramadan? Ya saya tahu. Saya tahu puasa itu tahu. Karena Saiful menerangkan puasa itu menurut dengan agamanya Saiful. Tapi menurut saya pribadi, puasa itu kalau menurut saya itu saya banyak melakukan puasa, Mas. Nah, kalau menurut agamanya Saiful kan puasanya di bulan suci apa? Ramadan. Sama nanti ada puasa sunnahnya ya. Ada puasa sunnah yang Senin Kamis dan lain-lain. Ya, kalau di saya pribadi itu ada, saya itu surah itu melakukan puasa, Mas. Setiap saya ritual lagu itu udah puasa, Mas. Saya udah mengenal puasa udah dari dulu sebelumnya. Jadi puasa itu kalau dari saya pribadi ada puasa merawat. Merawat itu makanya yang di pon-pon, yang polo kependem itu seperti suwi, apa, uwi, bili, suwak dan lain-lain. Kalau ada puasa mutih juga. Puasa mutih itu tidak boleh memakan nasi itu ya hanya nasi tok, tidak boleh pakai garam, tidak boleh pakai lauk dan lain. Saya udah prihatin dan poso itu saya menahan ya salah satunya saya kok banyakin nepi, Mas. Nepi itu semedi, jadi supaya saya tidak ya nek berarti saya ini kan ngrasani wong ngono jagani. Nek posone saya iku ijek ngalor ngidul ngetan kon, nah aku poso aku gur mendeng mandek wes medi perang dino, pitung dino, seminggu, sesasi, ya wes ana nggon. Jadi dosa-dosane kuwi mau ora bakal tekan dindi ngono. Iya ra, Bul? Berarti Mas Dewo sendiri kalau di bulan Ramadan bukan puasa, enggak puasa? Enggak. Oh, enggak puasa. Itu Karena memang gini loh. Nah, dari awal kan saya udah bilang manusia itu belum tahu Sang Hyang Gustinya itu siapa. Kalau udah tahu Sang Hyang Gustinya itu siapa dan berperilaku dengan keyakinannya itu caranya sendiri-sendiri, nggak bisa sama. Ya kalau sing dikatakan saya pun ngaji numpang ustate iso mlebu swarga kan yo ora ngono kuwi. Kira ben. Bener apa ora? Kowe kok ngelek? Masa aku ngomong ngono? Ndek ini. Oh iya, Nek. Gandul kok. Gandul. enggak, berarti begini Mas, kalau dari Mas Saiful sendiri kan memang saya pun sendiri Islam Mas, alhamdulillah saya beragama Islam. Jadi yang saya tahu puasa wajib itu salah satunya ya puasa Ramadan. Kalau menurut Mas Dewo itu tadi Mas Saiful ya, beliau menyampaikan bahwa puasa itu tidak harus di bulan Ramadan. Khususan puasa terkait di bulan Ramadan, apakah ada dalil ataupun apa ya Mas istilahnya yang mewajibkan kita sebagai umat Islam untuk berpuasa di bulan Ramadan itu seperti apa Mas? Ya kalau untuk puasa itu hukumnya udah jelas Mas. Nanti di dalam
hadis riwayat juga itu ya kita itu diwajibkan untuk berpuasa. Masalahnya nama Kanjeng Nabi itu puasa selama bulan Ramadan itu puasa selama 30 hari. Itu dimulai dari terbitnya matahari hingga berakhir pada terbenamnya matahari selama 30 hari di bulan Ramadan, seperti itu Mas. Ya, untuk puasa di bulan Ramadan itu nggak apa-apa, Kanjeng Nabi pun juga melaksanakan itu. Jadi itu namanya puasa sunnah. Sunnah itu jika dilakukan mendapatkan pahala, jika tidak apa-apa. Kalau pendapat jenengan ini, mohon maaf ya Mas Dewo ya, Mas Dewo ini tidak mengatakan bahwasanya dia di bulan Ramadan tidak puasa, artinya tidak wajib mungkin. Ya. Nah, pandangan jenengan terkait dengan keyakinan Mas Dewo, bagaimana Mas? Ya yang namanya keyakinan itu tidak bisa dipaksakan Mas. Ya kalau sudah begini ya itu lakum dinukum waliyatin, agamamu agamamu, agamaku juga agamaku. Jadi kita itu harus tetap bertoleransi. Yang jenenge Islam ya agama yang penuh dengan kasih sayang. Ya yang namanya rahmatan lil alamin. Ngoten niku Mas. Jadi ora kok terus wong kasih sayang terus apa Aku kira poso kira poso ojo setekan ngono kira poso terus dicela itu enggak boleh. Yang namanya itu ya kudune kita harus saling menghormati. Kalau kok musyrik ka ora gelem musuh ka. nah padha-padha wayang kok arep dadi dalang kan Berat itu Mas. berat Mas. Podo-podo wayange Ojo pernah dadi dalang. sambil dimakan Mas. Ini kebetulan jadi pemirsa kita ada di studio baru. Ini adalah rumah dari neneknya Mas Sadewo. Ini masih sangat kental dengan budaya-budaya di Jawa. Kembali lagi ke Mas Dewo. Terkait dengan berpuasa. Mas Dewo ini kalau Mas Saiful mungkin tujuannya yang jelas ibadah ya Mas ya. Puasa di bulan Ramadan itu kewajiban untuk saya dan juga Mas Saiful karena kami beragama Islam. Kalau tujuan jenengan tadi puasa yang tadi jenengan bilang puasa apa tadi ngerowot, puasa mute itu tujuannya apa Mas? Ya kan saya punya tujuan Mas, memperkuat ilmu saya. Dan ketika kita minta sesuatu, kalau kita nggak prihatin dulu kan nggak mungkin bisa terwujud. Pelepek ke Mas. Pakai Ya, oke lanjut. Jadi contohnya lah kayak kehidupan sehari-hari. Kita kurang modal. Nah, tujuan kita tidak tercapai karena modal kita kurang. Tujuannya solusinya apa? Ya utang bank. Nah, contohnya kayak aku ngakoni spiritual. Nah, ketika ilmu kurang tekan, aku arep njiko ilmu sing luwih dhuwur. Aku arep njaluk. Nek aku ora laku, kowe dikek. Gusti Allah kira njaluk duit. Ora njaluk apa? Ora njaluk bunga kaya bank. Jaluke ya Gur, kowe iso prihatin, kowe iso sak ngisorku, kowe mongso ora iso apa-apa. Nah, kuwi bakale apa sing kok karepne bakal sukani. Menarik. Yang mau saya tanyakan begini Mas Dewo. Jenengan bilang bahwa jenengan ketika ingin mendapatkan sesuatu harus melakukan laku lah ya istilahnya. Nah, sejauh ini pengalaman dari Mas Dewo, laku atau lakon yang sudah jenengan lakukan, apa yang sudah jenengan dapatkan Mas? Ya, salah satunya saya dapat ketentraman hati, ayem mengurip, ning kasekten dan kelebihan yang saya miliki itu tidak perlu saya tunjukkan. Contoh yang waktu pertama kali saya berada di podcast ini, saya bentrok sama Saiful itu hanya kepepet, dan itu hanya 1/4 dari ilmu saya yang saya keluarkan. Tapi kan di sini Saiful kan udah kenal, udah gak usah tahu lah ilmu sejauh terlalu jauh tentang saya. Yang penting saya di sini menjadi tokoh spiritual yang baik, berbudi pekerti luhur, tahu benar dan salah. Ya, pemirsa jadi memang luar biasa.
dari awal kita membuat podcast ini, dari Mas Saiful, Mas Dewo, yang awalnya itu luar biasa sekali perbedaan keyakinan yang membuat mereka itu agak gimana ya, tidak bisa untuk bergabung. Akhirnya episode demi episode kita semua menyadari akan bagaimana perbedaan keyakinan, hingga akhirnya kita bisa membahas, mengupas segala sesuatu itu tadi dengan cara yang berbeda dari sudut pandang kedua orang yang luar biasa ini. Tentunya bertoleransi, saling bertoleransi. Kalau dulu kan saya kekeh, pendapat saya, ilmu saya ini nggak boleh disimpang siurkan. Tapi saya coba membaur supaya masyarakat itu tahu apa toh yang dikatakan buruk itu belum tentu buruk, apa toh yang dikatakan benar itu belum tentu benar. Mari kita buktikan bersama dengan cara yang berbeda juga. Luar biasa sekali Mas Dewo ini. Ke Mas Saiful dulu ya. Iya. Mas Saiful ini seorang keturunan dari seorang tokoh agama. Sudah sangat, tentunya ilmu agama jenengan mungkin kalau dibandingkan dengan saya cukup pasti jauh lah Mas. Jenengan lebih tahu. Ini bentuk kesombongan tidak Mas? Lek ngomong jauh ra jauh kan ya isen karo udeng. Enggak. Tadi Mas Dewo sudah menyampaikan bukan esensi, nanti kalau saya bilang esensi berat lagi ya. Artinya Mas Dewo tujuannya berpuasa itu baik. Intinya dia prihatin untuk mendapatkan, untuk meminta sesuatu dari Gusti Allahnya. Kalau dari jenengan Mas, jenengan atau kita lah, kita berpuasa di bulan Ramadan, sebenarnya apa yang kita harapkan daripada kita berpuasa itu? Ya kalau berpuasa itu kan menurut saya ya Mas ya, kalau yang namanya puasa itu yo bagaimana cara kita berhubungan dengan Tuhan, seperti itu. Jadi ketika kita berpuasa awake resik iso nyoba ikhlas mlayune nyanti to Mas. Jero Mas Dio. Jadi untuk rahmate Gusti Allah. Pas panjenengan itu puasa sing dinteni opo? Maghrib Mas. Nah, dinteni maghrib. Itu namanya Berarti luwe. seperti itu. Jadi Sore ngabuburit gula takjil. itu adalah wujud sederhana dari orang-orang yang apa itu cuman melaksanakan tok tapi tidak mengetahui hakikatnya. Kita harus kalau melakukan sesuatu itu kita harus tahu hakikatnya, harus tahu maknanya, harus tahu tujuannya. Jangan poso ya gur poso sesuk sahur sore buka baru wis padahal lawan sahabat wetenge loro, jangan seperti itu. Lawan jerasan-rasan. Wong tiga nyanti-nyanti lho. Nah, yang namanya puasa gitu kita harus total. Jadi puasa iki ya ora entuk poso iki ya ora entuk poso sing berpikir negatif, berpikir ganti dengan berpikir positif. Sing biasane ngomong elek, ya ngomongnya dadi sing apik. Sing biasane pesimis, ya dadi optimis. Ngoten iku Mas, ora cukup ngempet ngelak karo luwe. Nek gur ngelak karo luwe sing kono-kono sing kelaparan kae kudune dene sing luwe entuk rahmate Gusti Allah. Ngoten niku. Paham? Ya kalau dibilang paham saya masih belajar Mas. Yang pasti saya Kowe berarti Islam ajaran ya saya meyakini bahwasanya dan dadi murid Saiful. gandul saya boleh aman ya Mas. Mbak diminum dulu Mas Dewo. Ngeramplope cocok. Jadi seperti itu Mas. Kalau di bulan Ramadan, salah satu yang saya tahu Mas, saya sebenarnya tahu tapi cuma tahu namanya aja. 10 hari terakhir, kebetulan malam ini sudah masuk di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Iya. Saya pernah dengar, saya waktu ngaji waktu kecil itu ada yang namanya malam Lailatul Qadar, benar? Betul. Nah, sebenarnya malam Lailatul Qadar itu apa Mas? Malam Lailatul Qadar itu bisa dikatakan atau nama lainnya itu adalah malam 1000 bulan. Kalau menurut hadis itu datangnya itu di
bulan ganjil, di tanggal ganjil, misalkan tanggal 21, 23, 25, 27 dan 29. Seperti itu untuk pengetahuan wawasan yang dikatakan oleh orang-orang terdahulu. Misalkan kata panjenengan tahunnya dari umur berapa? Waktu ngaji masih SD. Masih SD. Apakah kita ketika sudah dewasa diberikan dengan wawasan seperti itu? Apakah sama? Enggak. Tetap sama. Oh, enggak sama. Oh, Iya. tetap sama. Wawasannya ya malah enek kuwi Mas sing ket awal kuwi malam Rayatul Qadar ki wis diseket jadwale kira-kira tanggal semene. Wah, itu kanggoku ya kurang tepat. Ora kok salah itu Mas ya. Iya. Kurang pas. Masalahnya apa? Malam Laylatul Qadar itu adalah malam di mana kita mendapat rahmat Gusti Allah. Bagaimana kok bisa begitu? Iya Mas Dewo. Siapa yang ngono? Kalau Mas Dewo sendiri apa mungkin ini termasuk pengetahuan umum ya, jenengan kan mohon maaf saya tidak tahu jenengan agamanya apa. Tapi karena jenengan dari awal episode jenengan menutup diri, saya tanya agamanya apa, jenengan tidak pernah menjawab terkait dengan malam Lailatul Qadar ini. Menurut pandangan jenengan, maksudnya bagaimana? Entah dari sudut pandang jenengan sebagai orang yang beragama atau orang umum, bagaimana melihat tentang malam Lailatul Qadar ini, Mas? Kalau saya mendengar dari perkataannya Saiful tadi, intinya malam Lailatul Qadar itu datangnya rahmatullah. Ibarat rahmatullahi rahmati Gusti. Berarti aku nglakoni poso rawa dan lain-lain itu ada di hari-hari tertentu. Entah itu saya melakoni puasa merawat itu dalam waktu 1 bulan, itu entah 3 hari, 7 hari, entah 12 hari saya udah dikasih sama yang kita minta. Tapi apakah kita itu stop? Enggak, kita harus selesaikan tugas itu. Jadi puasa merawat dari 1 bulan, ya udah kita selesaikan 1 bulan. Entah itu udah dikasih yang kita minta setelah saya ngerawat 1 hari, tapi kan rasanya kan kita tidak tahu, tapi kita merasakan kenyamanan, ketentraman dan rasa ilmu yang kita miliki itu tambah itu setelah kita rampung melakoni apa yang kita jalankan. Kayak mana Bul? Iya, Kira-kira yang ngomong. Mungkin Mas Saiful ada yang mau disampaikan lagi terkait dengan itu tadi, karena saya melihat begini Mas, yang saya tahu sebatas ilmu saya, malam Lailatul Qadar itu salah satu hari di mana salah satu hari di bulan Ramadan ketika kita sebagai umat muslim kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu sendiri. Mungkin ketika malam di bulan Ramadan kita berzikir, kita kemudian ngaji, itu kita akan mendapatkan istilahnya ya seperti yang dibilang Mas Dewo, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mungkin dosa-dosa kita yang terdahulu diampuni. Saya pernah mendengar seperti itu. Kalau dari jenengan, benar atau tidak Mas seperti itu? Ya kalau benar atau tidaknya saya kurang tahu ya Mas ya. Saya tidak berani berkomentar, nanti saya salah, tidak keliru gitu. Tapi yang saya tahu, menurut saya itu Lailatul Qadar itu adalah malam pencapaian. Kenapa saya bilang pencapaian? Jadi yang seperti yang dikatakan Mas Dewa tadi, piye caranya kita laku. Jadi wongnya nek wis laku, pencapaiannya yo itu. Wong nek laku poso selama 30 hari, itu kenapa kok 10 hari terakhir? Nek didokok ngarep dhewe ya ora sida poso. Penake nek dikene ngarep ki ra poso. Nah, dadi gandeng wis mlaku selama 20 hari, atine resik, wis duwe rasa ikhlas, ketata, wis berbuat baik, bersedekah dan sebagainya. Itulah pencapaian Gusti Allah memberi imbalan. Luputnya apa to sing kok arep. Kira-kira seperti itu. Terus wong arep resiki apa kowe arep njaluk sugih apa arep njaluk munggah haji, ya mungkin engko bakal ya dicapai. Ora iku ngono. Menungso ki kadane gur wayang Ya. wayahe dimainke ya kaya contone enek dalang sing tak senengi iki gur ki Senoel
Almarhum Kiseno. Almarhum Kiseno. Tak senengi kae. Ngopo kok sing dimainke kok malah Bagong. Padahal Bagong iki Punakawan. Ngopo ora sing tokoh-tokoh sing duwe kerajaan Majapahit, kaya Arjuna dan lain-lain. Lah kuwi jarang metune, malah sing dadi tokoh utamane kok Bagong. Nah, saka kuwi wong elek, wong tindes, wong gurbabu kok iso dadi pemain utama, tokoh utama, dadi topik utama. Bebas dalam. Nah iya, kan kuwi sing ngatur kan dalang. Aja duwe pikiran wayang kuwi mau iso dadi dalang. Mergo wayang kuwi mau gur kulit, gur perangkan sing diobahane karo dalang. Ora mungkin kono duwe nyawa, duwe kekuatan iso ngobahane dalang. Luar biasa. Malam ini kita banyak kita mendapat apa ya istilahnya, kita mendapat ilmu yang luar biasa dari kedua tokoh ini. Bahwasanya kita istilahnya tadi saya menangkap bahwasanya wayang itu kita ya Mas, manusia. Iya. Kita sebagai manusia ini tidak bisa menentukan apapun yang ada di dunia ini. Yang bisa kita lakukan hanyalah kita pasrahkan kepada yang menciptakan kita, atau kalau dalam keyakinan saya ya Allah Subhanahu wa taala begitu. Sementing wayange kan wis manut. Nek wayang manut kan bakal dilakoni antagonis arep protagonis arep apik. Kuwi kan guru melu. Dadi ora selak karo batine wayang. Nek menungso sing duwe batin akal karo pikiran. Sok iso mlaku apik, iso selak karo batine. Kan ngono. Wayahe aja dijiko. Ning kok eman-eman arep tak jiko. Akhire tak jiko. Kita pangan. Apa sing kudu hake? Kadang kok iso dijikuk dinggo hake. Terus kudu hak. Tapi pastinya ada konsekuensi daripada perlakuan seperti itu Mas. Konsekuensi itu manusia itu tahu. Ketika nek aku ki nyolong, aku bakal mlebu neraka dan hari pembalasannya. Tapi mau nyeru, nek aku mendem, kuwi bakal enek akibatnya. Aku untuk dosa, aku bakal disiksa nang neraka. Tapi apa kuwi mau kabeh mantan wong mendem, mantan wong judi, mantan wong maling, mantan wong demenan, mantan wong mateni wong. Manusia itu wis seru. Kecil SD wis seru. Aku nek perilaku ini bakal ini. Wis seru bakal. Tapi kan ora ngeruh alame sing digonjek saya kepiye, alam swarga kepiye. Mulane mlakune jek ngawut-awutan. Wah ini menarik ya. Berarti Mas Dewo ini dalam tanda kutip meyakini adanya surga dan neraka Mas. Ya roh. Maksudnya roh ki aku ya tidak meyakini adanya surga dan neraka. Setiap manusia itu ada pembalasannya. Jadi manusia itu baik atau buruknya manusia, sedikit atau banyaknya manusia berbuat baik atau berbuat keburukan itu mesti ada balasannya. Nah ora roh kaya ngono, aku ya ora duwe Gusti. Aku ya ora nglakoni apa-apa kan ngono. Berarti sepertinya pelan-pelan udah bisa Mas. Login dia Mas. Bukannya ora iso Mas. Contohnya kaya wong golek pesugihan yang aku. Tak pelencenge dengan ubur ambe yang sak-sae. Dengan ucapan yang sak-sae juga. Bahkan aku tak selamat nih Mas. Tak bawa ke kebaikan. Cuman dia tidak terasa. Anu. Nek tak gawa apik kabeh. Karena niku pasienku yang udah saya pul kabeh, protekku mau sungguh roh. Nek kabeh apa sing mesti neraka sapa? Lah uyel-uyelan to swarga. Saya pernah dengar suatu dalil Mas. Bukan dalil sih, sepertinya hadis karena saya waktu belajar itu masih sekolah. Hadisnya seperti ini. Kalau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'ish syai'atal hasanata tamquha wa qaliqinasa bi khuluqin hasanin. Kalau tidak salah, artinya kurang lebih seperti ini. Berkumpullah dengan orang-orang yang soleh. Lagu Itu makanya saya mau tanyakan dan Mas Saiful sendiri. Saya pernah mendengar hadis itu.
tanggapan bukan tanggapan sih, menurut jenengan arti makna daripada hadis itu seperti apa Mas? Karena tadi Mas Dio menyinggung tentang berkumpul dengan orang soleh, gimana Mas? Ora, aku mau ayat itu mana masa artinya ku ngono. Oh, yakin wi, Pak. Iya. Saya agak lupa sih, cuman yang jelas saya pernah membaca Ya intinya. belum. Itulah. Manungsia yo ngono. Itulah. Motone Jadi, titik dawa, kudu juga kesimpulannya tok. Lah, jadi gitu. dasar buntutnya nanti katut nih. Gimana Mas Ebul? Lanjut Mas Ebul. Jadi yang saya tangkap dari jenengan itu kan ingin tadi Mas. Sebenarnya itu kan itu pengetahuan apa itu wah orang-orang zaman sekarang untuk doa. Ya. Donga kuwi nek bahasa Arab apik, kok apa jenenge? Tajwidnya bener, panjang pendeknya bener itu jos. Padahal artinya ya Allah alam. Hanya orang-orang itu yang tahu kan. Oh iya. Jadi kalau menurut saya itu donga kuwi yo sing anu Mas, kudune iki yo awake dhewe kudu ngerti bahasane, sing sopan, lemah lembut, mudeng artine. Cuman kan untuk sekarang digoleki patute. Nah, sing biji patut orane itu sama-sama wayang kuwi mau ya Mas Dewa ya. Lah iya, wae padha-padha wayang sing tekane ora padha. Jadi kalau untuk sing jenengan pahami itu kita harus berkumpul dengan orang-orang yang soleh itu ya enggak apa-apa. Cuman kan ya kurang bener. Nek gur sing dikumpuli wong soleh lah sing ora soleh kepiye? Oh iya. Tugas kita sing jarene kuwi apa jenenge? Berdakwah. Berdakwah. Lah kok sing dikumpuli gur wong soleh lah sing ora soleh sing ngelekne sapa? Mesakne Mas wong ora soleh ki ya tetep dikumpuli. Ora dihindari, syukur-syukur sing ora soleh kuwi dikumpuli awake dhewe, dijak ayo to alon-alon. Bukan memaksa lo ya, Iya. ning dikumpuli. Nah, Oke, baik. jadi ada orang yang bertanya Mas, Mas Ipul, aku ki pengen sholat, ning aku ki ngenteni apik sih. Bagaimana awak aku ki pengen berbuat baik sih, lagi aku sholat. Yo kapan lah berbuat, kapan sholate, ngono lho. Oh iya. Kowe ngapa sing kok sapa? Coba. Aku dhewe. Jadi sholat itu membuat kita jadi lebih baik, ora kok baik dulu lagi sholat. Benar itu. Kalau Berarti itu saya tahu. iki rada anu asline. Iya Mas Dewa. Kowe iki ndek kopian, kowe duwe kepribadian ganda. Asline. Ya ora ngono. Lah kowe teko awakmu dhewe. Kowe sok teko awakmu dhewe ora? Ya aku sok teko awakku dhewe tapi kan yo ora tak critakne wong. Ngarani aku ndek Di kepribadian. podcast ini Mas, apa tuh yang harus kita tutup-tutupin? Ya Ngono ngono lho. tak tutupi. Yang namanya manusia itu Nek- tetap ada sisi baik dan sisi buruk. Sisi burukku iso wis dirasani wong-wong. Nah, Tapi tujuan kita sudah sepakat ya Mas, kita bertiga bahwasanya tujuan podcast kita Cangkruan Misteri ini memang kita tidak bisa menyebutkan untuk berdakwah tidak, tapi paling tidak kita menyampaikan dari sudut pandang jenengan berdua terutama kita untuk menunjukkan bahwasanya benar dan salah, berbudi luhur yang jenengan sampaikan itu tadi bagaimana faktanya ataupun dari sudut pandang kedua tokoh termasuk ya ini Mas Saiful dan Mas Dewo ini. Kalau Mas Dewo sendiri tentang yang dibilang Mas Saiful tadi, karena kan saya tadi juga mohon maaf saya menyampaikan bukan dalil sih hadis terkait dengan berkumpul dengan orang soleh. Cara jenengan bukan berdakwah sih, cara jenengan menyelamatkan pasien jenengan tadi menarik. Saya tertarik dengan hal itu. Jenengan menyampaikan bahwa orang yang mencari pesugihan ke jenengan arahkan ke yang lebih baik. Itu salah satu bentuk dakwah yang menurut saya visioner, karena Langsung kuwi apa nek solder bareng rohku solder. Nek nyambung apa wae solder.
Lagi ora ngerti nopo saudari gerdigo anu tenol karo anu tembaga. Maksudnya Mas Dewo ini sebenarnya saya lihat, saya pelajari dari awal episode Cangkruan Misteri sampai ke episode yang saat ini, jenengan itu sebenarnya membimbing pasien jenengan untuk ke jalan, kalau menurut jenengan, ke Sang Hyang Gusti. Itu berarti jenengan memang kalau dari sudut pandang saya berdakwah itu Mas sebenarnya. Nah, aku tak arahne Mas. Yang teko kan yo ora agama Islam to. Ya nek sing Kristen, nek sing Buddha, nek sing Hindu. Tapi aku ngerti perke sapa perke agamane ndi. Dadi nek agama Islam tak cedhakne karo Gusti Allah. Nek agamane Kristen tak cedhakne karo Tuhane kono, sing Buddha tak cedhakne karo dewane kono. Yo intine kudu aku ora ngarahne sing aneh-aneh, intine gur sing teko nyang aku tak slametne supaya ora nek pertikatan perjanjian ring karo dedemitan. Dadi kan lakune apik gur duwe sugesti prinsip awake dhewe kan kono ku arep njaluk sugih apa arep njaluk cepet duwe anak, nek kowe sugestine kuat, sugestine dhuwur, dia percaya, yo bakal kedadean. Anu Baik ya pemirsa, jadi sesuai sebenarnya kita di Cangkruan Misteri itu awalnya kita mau mengundang orang yang melakukan praktek pesugihan, tapi sampai saat ini kita masih agak kesulitan karena ada beberapa yang Pano ledek mau ngomong arah jadi merantau sih. boleh ya. Jadi Mas Dewo sudah menghubungi pasiennya, ada yang melakukan praktek pesugihan tapi saat ini belum bisa kami hubungi. Jadi nanti mungkin di next video atau di video yang kesekian lah, nanti insya Allah kita akan mengundang orang yang melakukan praktek pesugihan untuk kita ulas bagaimana yang dia alami ketika melakukan pesugihan itu. Ke Mas Saiful, malam ini luar biasa, malam bulan Ramadan, kita selesai tarawih, kita langsung podcast ini. Mungkin untuk pemirsa, jenengan berikan pesan-pesan ke pemirsa Mas terkait dengan bagaimana di bulan Ramadan ini kita harus seperti apa, mungkin seperti itu. Silahkan John. Ya kalau untuk pemirsa ya, yang namanya puasa itu bukan karena paksaan, tapi ya mergo kuating hati, kuating niat. Piye carane awake dhewe iso poso. Jadi yang saya tahu untuk sekarang kita itu secara tidak langsung itu dipaksa untuk berpuasa. Contohnya kita sahur, ora sahur. Lho kowe ora poso? Aku ora sahur. Ya aku ngumpet lu wis dina mosok ya ora kuat. Gara-gara nek kuat ati, kuat niate, sahur ki tetep tangi. Yang namanya puasa ki ada unsur nek dikatakan magic ya magic, nek dikatakan sugesti ya iso sugesti. Kenapa saya bilang seperti itu? Nek awake dhewe ora poso, jam 10 rong sarapan weteng intir-intir asam lambung munggah. Iya ta? Tak kita poso, lah mau tekan jam 3 kayak krasa. Kowe nek kula bablasne. Kancaku mudeng ki poso anu Mas. Dari sahur nganti sahur nek Mas. Ya aku yo ngono, Mas. Jenenge poso mutih kan ngono. Oh, Aku nek poso weton ya ngono. Dadi nek aku sahur jam 6 maghrib, nek aku buka ya jam 6 maghrib. Ora gur 12 piro nek kowe poso perang jam. Kowe poso perang jam. Aku sadar ndak aku. Ora nek agamamu ku mau lho. Ya dari subuh sampai maghrib. Perang jam kowe. Ya mpo ya 12 jam. Iki 14, lah. 14, 15 jam. Nek aku 12 jam minimal. Aku yang pernah 24 jam poso. ora tipes Mas. Lah kan aku ngebleng. Ngobrol Aku ya. berdiam diri. Oh, Bersemedi. Lah nek aku tak go nyandi ya luwe aku. Lah kowe iki dadi poso iki kur turu. Poso wajar mati. Semedi ras. Nah aku kan bergerak mlaku kuwi kok batin, kok ragaku sih Mas. Nang awakku ki meneng. Gen ionku ora terkuras. Ana lho. Dadi iki kowe iki poso ngono iki entuk golek ya apa? Ya sijine iku Mas. Nek aku Ikhlas to. ikhlas Ikhlas karo rasa syukur to. Ora usah muluk-muluk. Ning aku ya rendah babakan sama lawa songo.
Jadi pikiran bae, kowe entuk duit 10.000 kowe iso syukur alhamdulillah. Ya matur suwun Gusti, wis entuk duit 10.000 daripada ora itu kuwi lebih baik kok. Nek kowe iki wis bendina tak entokne yo kuwi salah sijine ayem. Ora sama Lah kengkang. aku wis ngomong ayem ati. Dek biyen kan megang-megangan karena aku lakune. Aku lakune biar golek aku biar dadi wong sekti. Aku dadi wong ampuh kan ngono. Tujuanku pertama kan. Tapi gandeng aku poso, aku nyedakne karo Sang Gustiku. Wong sekti karo ampuh kuwi jek kalah karo wong nrimo. Jangan puasa Mas. Alhamdulillah. Kalau ini udah nggak puasa, udah malam ini Mas. Kalau siang, Iya, insya Allah. kalau teman saya itu Mas. Iya. Jadi kalau libur kerja Oh, iya. di rumah puasa Mas. Tapi kalau kerja, lah sih apa sudah ketul. Itu pengaruh mungkin pengaruh sosial lingkungannya Mas. Jadi Kowe kalau dhewe diangkat nang desa. Ora sorry sok. Ya aku krungu-krungu ndek iki. Iya lho saya iki baru petugas diangkat nang desa. diangkat apa Mas sosial? Jadi kon dadi mudine desa ngono. Rukune wong mati bareng saiki. Amplopmu pandel lho saiki. Wis tak. Lah nek tekan kono. Ojo tekan kuwi to. Enggak Mas Dewo. Yang saya tahu Mas Saiful ini memang dari awal saya kenal. Karena dulu saya kenalnya minta tolong Mas. Jujur, saya minta tolong ke Mas Saiful. Mas, ini anak saya mau akikohan. Saya minta tolong, saya minta didoakan oleh Mas Saiful. Pulang dari situ Mas Saiful tidak minta amplop Mas, serius. Jadi langsung pulang. Masa kowe ora kei? Tapi tak panggil enggak nengok Mas. Kowe ora kei? Ora. Hatimu buntut. Ngono ki ya penting. Masalah yo tukon dowo. Nek ngene Mbah Dewa ora dikei amplop, ora tak tuani. Nek saya kan isih yo anu isin karo udenge nandel duit. Aku ke dakwah. Nek ora njaluk duit yo kepiye aku rene nganggo bensin kan yo. Ngomong-ngomong kita sudah sampai di episode kali ini, episode ke-7 Mas. Mungkin dari kila apa ya istilahnya. Oh iya, terima kasih kepada subscriber. Oh iya, sudah benar. mencapai 1000. Ya, luar biasa sekali. Terima kasih kawan-kawan yang sudah mendukung, yang sudah subscribe dan mendukung channel Cangkruan Misteri. Semoga nantinya kedepannya Cangkruan Misteri akan tetap bisa memberikan edukasi-edukasi terkait dengan apa ya tadi? Ya dari supranatural kita upas, kita kupas, kita pelajari dengan sudut pandang kedua tokoh yang luar biasa ini. Silakan dimakan dulu Mas Dewo. Kagak. Ini ada pisang Mas. Ini pisang alhamdulillah dari kebun saya sendiri, alhamdulillah. Ya saya keseharian saya sekarang sudah mulai adem Mas. Adem. Berkumpul dengan jenengan-jenengan ini, saya yang awalnya bekengkeng mungkin Mas. Kowe rumah saku nek pemane jek panas ngono ora tak jukune freezer ngono. Tak sampai gitu. Iya Kok Mas. menungso ora tak adem. Kok kaya dewa. Santai. Enek kasihan ora enek pasien yo wis apa enek. Mangane gedang ngono ya wis ra apa-apa. Iya. Tapi yang dilalah iya enek. Mungkin ini bisa saya sharing ke teman-teman pemirsa Cangkruan Misteri. Jadi awalnya pemirsa, saya dulu itu ketika sebelum mengenal kedua orang ini, saya ini orang yang putus asa mungkin. Karena saya ya nggak tahu arah saya mau kemana. Setelah saya berkumpul dengan kedua orang ini, pelan-pelan saya mulai dapat ilmu banyak tentang makna-makna kehidupan. Luar biasa sekali. Kowe nyangon aku ndik-ndik. Mbah Dewa, nggih. Arep njaluk apa le? Anu Mbah, njing-njing kula damelne YouTube. Nggih ajeng kula nggih podcast. Lah podcast ki apa aku? Lah anu pokoke jenengan kula wawancarai. Oh nggih. Kok ngerti wis kane sandene Saiful. Lah teko-teko yo perang. Berik. Tapi luar biasa sekali Mas. Jadi pemirsa pun saya lihat antusiasnya luar biasa. Murah. Melihat ini. Si tarik biyen lek nembung ngejak kowe podcast iki kepiye? Jangan dikasih tahu Mas, saya malu. Mali sencer saya.
Sakne esuk kapon. Batin ku teko ki sapa ora nggo gula teh, ora nggo apa-apa keunduk-unduk nuwun badhe wonten. Nggih. Kan sing goleki kowe. Ono buae. Kok amplop ora dikek mung biasane iki anggere teko iki pasien kuwi mungkin nah. Monggo, Mbah. Pakai delok apa le? Lah iki kok teko, Mbah, aja kula damel YouTube. Ya wong kaya aku ki YouTube e ora ro. Karo aku ya kur dupa kembang karo banyu putih kan. Jenengan belajar ilmu dari YouTube kok nggak tahu YouTube. YouTube kan kok TV. Kan kuwi tak tinggalne. Oh iya. Ada lagi Mas. Ora, roh kuwi. Aku nonton. Bar mbok cak podcast e. Oh, YouTube bisa ngasilin duit toh. Berarti aku tak sregepi. Berarti tak jadwal nek kowe arep WA aku meneh. Iya. Mbah, mengki syuting nggih. Mbak ora rong dino. Jadwal aku ki tak tutup. Iki pasienku dina iki Mbah Dewa nepi ya. Arep syuting sih. Tapi ini Mas, sebenarnya kalau khususnya di bulan waktu-waktu terakhir ini, bulan Ramadan ini kalau jenengan masih mudah dihubungi. Mas Saiful luar biasa. Wah, aku tarling, Mas. Susah sekali dihubungi. Ono anu kita amplop. Nek ngene-ngene iki. Saya itu kadang tertawa. Gimana Mas? Sholat yang tarling itu dijadikan piye ya nek jenenge tarling itu nek jenenge tarling ki nek jenenge tarling ki nek jenenge kalau tarling itu tarweh keliling ya kalau niatnya itu ya betul-betul kita bersilaturahmi itu ya apik cuman saya melihat kok ada kepentingan di situ lalu aku ya ora cocok masuk Sebentar. Jenengan sendiri tarling. Jenengan ada kepentingan tidak Mas? Lah aku kan terus kenal. Kowe ora ngandek pasien muro ngundang kowe dikai banyu putih. Aku kan senenge ngono ki ya dakwah. Tarling ki ya ora tak anggap anu sih, ora tak gawe meksa. Jadi yang namanya tarawih itu kan adalah cuman sholat sunnah, hukumnya itu sunnah bukan wajib. Ngono lho. Jadi yo aku ya sok mangkat ya sok ora nek gelem mangkat yo mangkat nek ora ya ora apa-apa mangkat sholat nang omah. Yang wajib puasanya Mas. Yo harus sholate ya. Jenengan puasa? Masa tak tekone Mas. Lah kowe iki ngenteng aku tek. Poso petekan kuno. Kok kaya dewa. Kabur wae nek aku ki nek wis duwe dalan dhewe. Dadi wong arep ngomongne aku kafir, ngomongne aku sesat dan lain-lain. Monggo silahkan benerin nek kaya arane Saiful itu dosane kan jadi cuma dosa aku dijukuk harus ngrasani nggih. Nah, ini gitu. Iya. Ini pembelajaran yang menurut saya itu kurang tepat. Apa ya? Gimana? Nah, Lah piye? wong ra poso dosa, sing poso entuk pahala. Yakin entuk pahala. Yakin sing ra poso dosa. Lah ora kuwi urusanmu. Lah kan sing ngomong kowe. Yakin ora? Ngono lho. Dadi wong ora poso kaya ya wis ben ora poso. Apa roh atine ning atine tiap nafas itu ada Allah kan orang ngerti dalam nafasnya dia berzikir kan kita nggak tahu. Aku iku ngomong nek aku akeh dirasani dosane Lah kok tekan dosa ora usah tekan dosa ki rupane apa wong kira ora ketok tahu. Ini sepertinya malah mau jadi lho kok piye to kok ditokne neh iki kok dayane. Ya pemirsa, jadi menarik sekali. Memang selalu ketika saya bertemu dengan kedua tokoh ini luar biasa. Banyak pendapat, banyak persepsi. Tapi pada akhirnya kita akan sama-sama meyakini bahwasanya benar dan salah itu tergantung daripada hati masing-masing. Iya, begitu ya Mas. orang ngono Mas. Kleru ya. Ya, masa
Genap salah tergantung hati masing-masingnya untuk toh. Aku mau ini orang gak ketek emang utuh. Iya mas, ini ada mas. Udah gimana? Ya bener kuwi iki ana pirang perkara to, Mas. Benar itu benar menurut diri kita, benar menurut agama dan menurut undang-undang yang berlaku. Kok kan Ngono kuwi Mulai- bener menurut tuh. uripmu ki ruwet. Ya Bener menurutmu bener ngono wis. urung Mas. Masa menurut ndi-ndi. Sing mbok yakini ketoke bener ya wis ora kono ngono. Ngono. Iya nah aku kok kan ruwet. Oh iya. Kok kan rengkek. Wong urip wis abot, wis kok kan tanggungan, wis kok kan tanggung jawab, iki ditambah tanggung jawab sing liya. Nah wis ora. Menurutku bener wis tak lakoni bener, menurute wong liya kleru, nek menurutku bener wis tak lakoni. Kamu. Aku kok Oke, menarik sekali pemirsa. Jadi malam ini kita mungkin kita akhiri dulu video malam kali ini. Nanti kita akan lanjutkan terkait dengan nanti mungkin Mas Dewa bisa janjian ya Mas. Nah, kalau misalnya partner letting nggak bisa, nanti undang yang lain aja Mas. Untuk kita bahas terkait dengan pesugihan, karena sebenarnya kita mau bahas pesugihan pemirsa, tapi memang agak kesusahan kita mencari narasumbernya karena pasien-pasien Mas Dewo ini semuanya kabur kayaknya. Iya Mas Dewo. ya ora kabur. Ya? Indonesia. Oh ya. Tak buka kaya ngono iki isin. Dadi sembian orang duwe saiki dadi wong duwe. Ya gara-gara tak planceng duduk isin. Itu tetep dolan yang kenal. Nek rasa nek ngono iki pasien kuwi kabeh tak anggap sedulur kabeh. Dadi arep wong gawe duit aku ya tetep koyo sedulurku nek tak gawe duit aku ya iso. Baik, terima kasih Mas Dewo, Mas Saiful atas pesan-pesannya, atas ilmu yang telah Jinan sampaikan pada malam hari ini. Intinya pemirsa, bahwasanya malam hari ini kita membahas tentang apa itu puasa, kemudian malam Lailatul Qadar menurut pandangan dari kedua tokoh ini. Pada garis besarnya saya ambil kesimpulan bahwasanya puasa dan malam Lailatul Qadar ini adalah bentuk bagaimana kita memasrahkan diri terhadap Sang Pencipta, begitu. Oke, Mas Dewo, Mas Saiful, terima kasih kesediaannya malam ini. Nanti kita lanjutkan di video selanjutnya ya Mas Dewo. Iya. Mas Saiful. Mungkin kita tutup dulu, sampai bertemu kembali di episode selanjutnya. Tetap stay tune di Cangkuran Misteri. Subscribe dan tonton terus video-video di Cangkuran Misteri karena kita akan selalu mengupas, mengupas segala sesuatu yang berbau dengan supranatural, ilmu spiritual, tetap dengan cara kami, dengan cara yang berbeda. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam rahayu.